Ada stigma di masyarakat dan itu terbentuk karena ketidakjernihan logika atau cara berpikir ya. Jadi misalnya orang takut di swab, orang takut ada kuburan COVID di kampungnya, orang takut, bahkan orang berpikir bahwa kena COVID itu jelek. Dan puncak kejelekan atau puncak keburukan dari kena COVID itu adalah mati. Kan gitu. Jadi kita pikir mati itu buruk kan gitu kan. Kan gitu kita diam-diam. Itu apa namanya? Random dari pandangan umum kan gitu bahwa kena penyakit itu apa jelek. Bahkan COVID ini mendapat perlakuan sosial seperti zaman lepra dan kusta dulu ya, zaman dulu ya gitu. Jadi orang kena COVID itu dijauhi, terus dianggap orang hina, dianggap orang yang terpuruk dan seterusnya. Jadi saya kira itu kita harus mundur beberapa langkah untuk berpijak pada undang-undang dasar kehidupan dari Tuhan itu. Bahwa kematian itu tidak jelek. Siapa tahu, jadi gini, itu kan pendapat kita kan memang tidak mau sakit, tidak mau mati, maka kita terlanjur berpendapat bahwa sakit itu buruk, kematian itu puncak keburukan. Padahal kan Tuhan tidak berpendapat begitu. Jadi sekarang yang harus kita jaga itu adalah bagaimana kita bisa sama pendapat dengan Tuhan. Karena yang bikin kehidupan itu Tuhan. Bagaimana lukisan bisa berpendapat sama dengan pelukisnya gitu ya kira-kira ya. Bagaimana lagu berlagu sebagaimana pemusiknya, kan gitu kan. Mestinya kan begitu. Nah ini kita ini kan lagu yang melawan pemusiknya. Berpikirnya, cara memahami aransemennya, notasinya segala macam itu kita punya pendapat sendiri. Terus puncaknya adalah kita berpendapat bahwa mati karena COVID itu adalah aib, kan gitu kan. Bahkan tidak. Mati kan tidak jelek. Maka kita berusaha belajar untuk berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Siapa tahu orang yang umurnya panjang itu buruk di hadapan Allah karena Tuhan sedang istidrat, Tuhan sedang membiarkan dia untuk tertindih oleh kedolimannya sendiri dalam waktu yang lebih panjang, jadi didawak-dawake kesengsaraan batinnya gitu ya. Sementara Tuhan juga mungkin pendapat orang yang mati pada usia yang menurut pengetahuan umum itu masih muda, belum saatnya mati. Bagi Tuhan mungkin yang terbaik adalah mati pada waktu itu kan. Jadi hidup mati dan seterusnya itu kita pikirkan kembali dengan pijakan undang-undang Tuhan. Jadi sekarang kita mencoba untuk belajar bahwa semua yang kita alami itu sepanjang kita melakukan takwa dan tawakal, maka semua yang akan kita alami itu adalah yang terbaik dalam cara berpikir Tuhan. Jadi sekarang memang pendidikan utama kita adalah mempelajari cara berpikirnya Tuhan, bagaimana gampangnya algoritma sebab akibatnya Tuhan, matriks berpikirnya Allah itu bagaimana kita pahami sehingga kita tidak merasa menderita. Jadi kita itu yang penting takwa, tawakal, progres, protaf, kita berjuang, kita menjaga diri, menjaga orang lain. Terus nanti kalau ternyata kita mati, ternyata kita terpapar, itu kan yang menentukan Tuhan. Anda terpapar atau tidak, meskipun bisa kita sendiri yang memang nantang-nantang untuk terpapar, ada juga itu ya. Tetapi kan mati tidak jelek. Dan kalau Allah sudah menentukan itu berarti yang terbaik. Nah, untuk tahu cara berpikir Tuhan bahwa yang terbaik itu yang itu kan kita harus berpikirnya kan dengan hulu hilir. Kalau kita cuma berpikir sepetak atau dari pandangan sementara di penggalan hidup yang sekarang, maka kita tidak bisa memahami. Kalau kita berpikir dunia akhirat, berpikir surga neraka, berpikir lebih panjang sebagaimana Tuhan menciptakan keabadian hidup ini, maka kita akan bisa mencoba untuk pelan-pelan tahu kehendak Tuhan dan cara berpikir Tuhan. Dan saya kira yang harus kita pastikan itu adalah yang disebut puncak takwa dan tawakal adalah kalau kita sudah ikhlas terhadap cara berpikir Tuhan dan kehendak-kehendak Tuhan kepada kita.